Malang People, kembali lagi di episode berikutnya, yang mana hari ini kita juga kedatangan tokoh yang luar biasa seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan wanita yang sangat luar biasa, wanita berkarir juga, inspiratif juga. Beliau juga merupakan entrepreneur yang mana juga seorang dosen nih di Fakultas Ekonomi di UIN Maliki Malang. Terus beliau juga Women Empowerment tentunya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya Radar Malang People. Halo Bunda Laila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sangat luar biasa bukan teman-teman? Di sini kita sudah melihat beliau sudah sangat cantik. Hari ini kita bukan hanya cantik, tapi beliau ini juga punya cerita-cerita yang nantinya pasti teman-teman bakalan penasaran. Nah, kita coba kenalan dulu nih sama Bunda Laila. Boleh banget kan Bun? Sapa-sapa Radar Malang People. Ya, halo Radar Malang People. Perkenalkan, saya Bunda Laila Ghani. Di sini hadir untuk sharing-sharing pengalaman bagaimana merintis Laila Ghani. Oke, merintis Laila Ghani. Tadi kita udah di-spill Laila Ghani yang merupakan produknya beliau nih sebagai entrepreneur woman. Nah, sebenarnya gini sih Bun, tadi saya kepikiran bahwasanya orang-orang awam seperti saya ini itu kadang penasaran sama orang-orang sukses mengawalinya itu kayak gimana. Karena kadang kita tuh mau mulai itu ragu, terus kayak mau mulai itu nggak berani, terus kayak kepikiran pasti resikonya besar banget nggak sih kayak gitu-gitu. Nah, boleh dong diceritain mungkin dulu Bunda itu perjuangan awalnya untuk mulai Laila Ghani ini seperti apa? Oke. Sebagai seorang ibu rumah tangga, pekerjaan utama saya adalah sebagai seorang dosen. Dosen itu ya sharing kepada mahasiswa, memotivasi mereka gimana jadi entrepreneur di usia muda. Gimana sih tipsnya? Yang paling penting ya apa ya? Niatnya. Asal niatnya sudah ada, usahanya ada, selanjutnya serahkan hasilnya sama Allah. Doa, minta sama Allah. Allah itu maha kaya, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Saya nggak bayangin kok dulu mau jadi dosen, mau jadi desainer gitu ya. Waktu kecil cita-cita saya jadi polisi. Oh iya Bun. Iya, jadi polisi. Tapi karena nggak bisa renang, ya udah nggak jadi polisi. Kepengin jadi dokter, matematikanya nggak bagus. Akhirnya jadi dokter lah. Oh iya. Sometimes customer saya masih manggil saya dokter. Saya takutnya kalau anaknya panas dipanggilkan saya. Nah itu. Nanti salah ya Bun ya. Jadi itu deh. Niat dulu, terus progres, bergerak, jangan hanya menonton. Ayo kita wujudkan impian kita. Saya dulu dari kamar saya 2x3 bisa memulainya. Wow. Jadi dengan dari rumah, asal kita punya ide, asal kita kreatif dengan media online saat ini, tidak menghalangi kita untuk mendapatkan buyers dari Taiwan, dari Malaysia, jadi seluruh Indonesia. Reseller saya dari seluruh Indonesia, dan saya tidak pernah open reseller di Instagram saya. Oh iya. Rasanya kalau saya open reseller kok koyoke Kak Bayu nih. Ini langsung telepon pribadi. Telepon pribadi. Dan biasanya kalau ditawarin tuh mereka bukan yang memang niat mau jadi reseller gitu loh. Tapi kalau dia udah menghubungi kita, itu pasti dia udah niat memang mau jadi reseller. Makanya saya jual mahal. Oh iya. Jadi kalau di Madura sudah ada satu, nggak boleh. Jadi di kita itu ada agen, ada reseller. Reseller satu kota boleh 2, tapi agen hanya 1. Tapi dengan persyaratan tertentu. Jadi dia harus saya upgrade lah penjualannya supaya dia bisa memenuhi target yang kita tentukan. Ngobrol masalah reseller nih Bun. Kadang kan ada beberapa kayak fashion show, intimate dan lain sebagainya yang itu ngundang-ngundang reseller nih. Nah, berarti kan Bunda ini itu bukan hanya memberdayakan wanita yang ada di luar sana nih, tapi juga menganggapnya itu sebagai keluarga juga. Iya, betul. Nah, itu gimana Bunda ini akhirnya
silaturahminya ini kelet banget sama Betul, reseller. Nah, iya. itu gimana sih, Bun? Jadi saya intinya di sini sebagai owner brand, saya juga harus bisa memanage mereka dengan baik. Saya harus bisa ngemong istilahnya. Iya. Saya nggak beda-bedain. Oh, sing kaya tak deketin, sing enggak gitu kan. Semuanya sama. Profesional aja kita. Walaupun dia dalam tanda kutip keuangannya kurang, tapi kalau penjualannya gencar Iya. ya why not? Kita akan Betul. kasih reward ke mereka. Jadi saya profesional, perlakukan mereka sama. Jadi hak dan kewajibannya jelas supaya nggak iri-irian. Iya. Nanti waduh saya dapat umroh itu kok enggak saya dong Bun ya jadi gitu. Jadi semua sudah di-share, ada syarat Oke. dan ketentuan. Pembelanjaan sekian dapat hadiah ini, pembelanjaan sekian dapat hadiah wow. itu. Dan saya harus ngomong mereka, memperlakukan dia sebaik mungkin. Customer itu adalah raja. Iya. Jadi itu yang saya perlakukan saat ini, termasuk kepada Laila Ghani tim. Oke. Semua ayo kita keluarga wis sama-sama enak bareng, gak enak bareng. Termasuk sama vendor-vendor lain. Biasanya kalau sama vendor tuh sekali saya pakai ya saya akan pakai terus, udah kayak Oh, iya. kayak dulur lah. Misalnya Vinogi Entertainment, Oh, iya, ayo bener. ada acara, Radar Malang, ayo ada acara, udah nggak repot-repot lagi, bertahun-tahun ya itu aja. Ini mengundang artis, udah kenal ya, silaturahmi terus berjalan. Betul. Nggak pas saya butuhnya terus baik, baru dateng. kemudian insya Allah kita jalin silaturahmi yang baik. Luar biasa sekali, bukan? Menginspirasi sih Bun, karena sebenarnya pasti Bunda punya pemikiran seperti hari ini, itu ada mungkin pegangan yang Bunda ingin selalu jalankan. Nah, ada nggak Bun mungkin cerita-cerita yang akhirnya Bunda itu menjadi pribadi yang seperti sekarang? Atau mungkin nilai-nilai keluarga yang akhirnya membuat Bunda itu bisa jadi pekerja keras hingga saat ini? Iya, adalah kalau dari keluarga ya, mana yang baik, mana yang nggak baik lah pasti. Rezeki itu bukan banyak-banyakan angka, cari yang berkahnya. Wow, ini ya berkah. Karena kita tadi udah melihat bahwasanya apa yang diceritakan sama Bunda Laila ini selalu melibatkan Allah di dalamnya. Iyalah, bisa seperti ini karena Allah Maha Besar. Oke, jadi ngobrolin masalah journey yang mana kalau kita melibatkan Allah itu sesuatu yang menurut kita mustahil itu bakal dijawab sama Allah dengan cara yang lebih mustahil lagi nih. Iya betul. Jadi sampai di titik ini saya kalau doa ya Allah hamba nggak punya apa-apa ya Allah, aturkan ya Allah, beri yang terbaik. Kalau Allah yang ngatur semuanya oke, semuanya baik. Iya, suka. Semuanya baik kalau kita melibatkan Allah. Karyawan misalnya ada yang mau nggak baik tiba-tiba keluar Oh, sendiri, iya, ya kan? Padahal kita Saya ikut enggak, ini ya. saya enggak, jangan tangan saya. Kita Saya nggak doa ikut-ikut. gitu ya Allah kalau baik deketkan, kalau enggak ya sebagai perempuan gimana sih? Ibu Betul rumah juga. tangga ya. Iya. Jadi kan cari selamat lah, Betul. lancar, bisa berbagi bersama, senang bersama. Jadi di Laila Ghani ini kita membuat sistem marketing yang berbeda, berbasic community. Oh. Caranya bagaimana? Saya aktif ke pengajian. Oke. Kita aktif ke ibu-ibu sosialita, arisan-arisan kayak gitu. Jadi berbasis community. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan komunitas. Di Malang Raya ini kan banyak sekali pengajian. Dan itu kalau saya fashion show biasanya satu jamaah pengajian 100 orang datang. Wow. Iya, jadi pola penjualannya sudah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kita banyakin cabang toko, tapi saya dengan di rumah aja, resellernya ada di mana-mana. Malang tuh kalau nggak salah Dampit ada 1 orang, Wajak Malang Kota ada 2 atau 3, terus Batu ada juga, Madura dipegang 1 tangan. Oh wow. Dari ujung ke ujung ini. Iya, Palangkaraya, mana Sidrap, Sulawesi, wow. Ya, ini Banjarmasin. Indonesia kayaknya kenal Bunda Laila semua ini Insya kayaknya. Allah, Laila Ghani. Saya pegang nih namanya Laila Ghani. Mudah-mudahan menjadi berkah. Saya itu paling senang waktu saya umroh, baju saya dipakai oleh banyak jamaah di sana. Aduh, rasanya senang. Bukan hanya kebahagiaan, keuntungan materi ya,
tapi ketok dipakai, dia mencium Ka'bah, Iya. terus lagi tawaf, lagi di sana terus difotoin ke saya Laila Ghani, masya Allah. Jariah nggak sih Bun? Secara Senang tidak saya, langsung. iya, bahagianya luar biasa. Betul. Oke, nah sebenarnya kalau misal kita ngobrolin hal-hal yang luar biasa seperti yang barusan, karena sebenarnya dipakai umroh dan lain sebagainya itu juga bentuk amal jariahnya Bunda, semoga ya amin. Amin, ya Allah. Betul. Nah, tadi saya sempat lihat-lihat di Instagram bahwasanya kemarin Bunda ini juga habis dari Jakarta. Iya. Yang mana ini itu ya sulit ya Bun untuk bisa menembus ke sana, tapi Bunda Laila alhamdulillah sudah diberikan kesempatan sama Allah untuk join di SFA di Jakarta Sparks Fashion Academy. Iya. Yang mana ternyata Bunda dulu ada cerita di sana nih Bun. Iya, Nah, betul, boleh iya. dong diceritain Iya. SFA ini buat Bunda Laila sendiri Boleh. itu gimana? SFA baru-baru ini aja saya mengambil akademi fashion di sana kira-kira 1 tahunan lah. Oke. Terus kita join fashion show di sana. Kalau di Jakarta sih sudah beberapa kali kita show. Untuk target tahun depan sih ya kepinginnya go internasional lah Laila Ghani. Amin. Mari kita doakan bersama-sama karena biasanya 40 orang yang nonton nih itu akan diijabah juga ya Bunda. Amin ya Allah. Saya kepingin insya Allah Jeddah Fashion Week. Amin. Turki juga nggak apa-apa. Kira-kira Radar Malang People diajakin nggak Doanya nih, Bun? gini, Jeddah ya Allah, Turki juga nggak apa-apa. Betul. Eropa juga nggak apa-apa. Amin. Jangan-jangan ketiga-tiganya habis ini. Jadi untuk penonton di sana minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Spesifik satu-satu semua doa diijabah. Spesifik, tidak apa-apa satu-satu saya minta ini ya Allah, minta 5 dikasih 5. Kadang sometimes minta 5 dikasih 50 ya Allah. Betul. Itu kan Iya. yang kita pikir mustahil ternyata Allah ngasihnya lebih mustahil lagi. Betul. Oke. Terus ini kan kemarin di SFA itu kan ada yang baru nih Bun, kayak luxurious series nih. Iya. Nah di tanggal 30 November ini juga akan ada kelanjutan dari SFA kemarin yang ada di Jakarta. Betul. Boleh banget nih, Reseller Bun. kita kemarin amazing lah dengan karya Laila Karya-karya. Ghani yang berbeda dengan biasanya. Saya mencoba keluar dari pakem yang biasanya. Itu kalau dilihat kan koleksinya, saya mulai ada blazer, Iya. misalnya untuk ibu-ibu Formal pejabat look, yang dia mau acara formal masih Iya. bisa pakai itu. Terus saya coba bikin yang nggak syar'i, jadi ada yang pakai hijab segi 4, walaupun pakem syar'inya tidak ditinggalkan ya. Paling tidak baju muslim wanita itu harus sesuai syariat Islam. Jadi ya menutup dada dan belakang lah paling enggak ya itu. Tapi udah mulai kita modif. Kalau mau evening gown, nah itu bisa hadir dengan pakai baju Laila Ghani. Dan kemarin kita jual paling mahal di 7 jutaan ada. Oh iya Bun. Yang berarti start from berapa sampai berapa Bun? Kita tuh Laila Ghani mulai 1 juta. Oke. Jadi kalau daily daily wear, wear. kayak saya pakai gini mulai dari 1 juta, 1.500.000, 2,5 juta gitu. Kalau evening gown hampir 4 juta sampai 7 juta. Oke, yang kemarin di SMA itu ya Bun. Sekarang ya. wanita muslimah saat ini untuk tampil lebih pede, percaya dirinya, wah dengan kualitas bahan yang bagus, detail saya kasih bordir Prancis dengan bordir, kemudian tempelan Swarovski itu yang akan menambah rasa percaya diri mereka. Dan untuk beli baju yang luxury itu kan ya paling enggak mereka 10 satu lah, 101 2 ya kan, betul. Satu daerah di Madura paling juragannya aja yang beli, biar nggak dikembarin gitu. Limited edition. Limited edition. Oke, kita tadi ngobrolin luxurious series. Nah, tapi sebenarnya yang daily wear ini tadi, yang Bunda salah satunya yang dipakai, ini juga sebenarnya sudah luxurious juga nih. Iyalah. Nah, saya kasih Swarovski. Nah, ini logo Laila Ghani. Terus di sini sama di sini. Terus ada motif apa aja nih Bun yang di roknya nih? Ini batik ya. Oke. Motif batik. Jadi bisa menyesuaikan budget, menyesuaikan tren pengen buat untuk apa pakai juga baju Laila Ghani. Walaupun sebenarnya daily wear, tapi di sini sudah
layak sekali untuk dipakai di formal sebenarnya Iya ya Bun betul, ya. karena saya mau ke radar. Luar biasa nih Bun. Oke, jadi jangan lupa untuk 30 November itu pantengin di Instagramnya @lailagani_official ya Bun ya. Iya, kita Yang mana sengaja menampilkan persiapan untuk Raya Collection sebelum Raya Lebaran. Collection. Betul sekali. Ya. Jangan lupa pantengin, siapa tahu nanti ada yang kecantol, yang Iya, pastinya kecantol nih. Nah itu bisa lihat-lihat di Instagramnya Laila Gani. Iya, bagi reseller atau Laila Gani lovers yang hadir di acara, banyak sponsor dari vendor-vendor kita yang lain. Iya. Nanti itu ada di Umroh dan Haji. Oh wow. Ada BCA Syariah sponsor. Oke. Radar Malang belum nih. Di kode. Iya, latar ijen, terus ada minuman kesehatan, Oke. sama kosmetik. Nah, Dan itu intimate show, jadi kalau misal mau bergabung, ya bergabung bersama bergabung Laila bisa Gani. show bareng, goyang bareng dengan Reza. Betul. Iya. Dengan Reza Dangdut Academy. Iya, Siapa yang nggak mau ya Bun ya? Iya, betul. Langsung telepon habis ini Bun, reseller-resellernya ini. Iya. Oke, jadi sebenarnya tadi saya juga kepikiran, kan kadang nih Bunda kemarin ngeluarin yang baru nih, yang mungkin sedikit bergeser dengan syari-syari, terus Iya. lebih ke luxurious series. Nah biasanya Bunda itu kepikiran buat bikin motif, buat bikin desainnya, itu gimana sih Bun? Atau mungkin perlu nih saya berdiam diri di tempat tertentu atau gimana-gimana? Iya, kebetulan di Laila Gani ini kita ada tim kreatif. Oke. Jadi saya nggak mikir sendiri, ada banyak tim yang membantu kita. Ya kita biasanya sharing-sharing. Temanya apa nih untuk fashion show kita kali ini? Temanya ini. Kita mau pakai warna apa nih? Oke. Trennya saat ini apa? 2026. Oh iya benar. Terus kita rembukan bareng lah, masukkan apa-apa. Jadi mulai dari motif itu kita desain sendiri. Oh wow. Jadi beli di toko kain nggak ada tuh. Limited edition. Jadi kita ada digital printing. Oke. Jadi kita desain mulai dari motif kain. Setelah kain motifnya jadi, kita print. Biasanya kita uji coba di sana, trial and error. Misalnya saya mau warna sage, tapi sagenya nggak cocok nih, Oh iya. ganti lagi. Birel tuh kan turunannya banyak, nah kayak gini kan. Oh Jadi oke. kita trial and error mana yang mau nih, gitu. Oh iya. Cuman kita bikin warna sendiri bisa, Mbak. Oh iya Bun. Gimana caranya? Sometimes ya kita padu-padu padankan. Oh, Jadi kan desainnya di komputer tuh. Oh iya juga. Jadi ayo Rek, bikinlah warna yang tidak biasa. Misalnya baju biru udah sering, maroon sering, hitam sering. Carilah warna-warna lain yang nggak biasa, di luar dari pakem warna. Akhirnya dapatlah kita sage atau warna maroon burgundi gitu ya. Yang agak keunguan dikit ya Bun. Agak keunguan dikit. Jadi orang kan, oh kalau baju merah saya udah punya nih, Oh iya. burgundi nggak punya, ya kan? Jadi kita kesempatan untuk bikin tren warna itu dari situ. Oh iya juga. Berarti mainnya bukan hanya di motif ya Bun ya? Bukan hanya motif-motif, warna, terus kita mau apa nih, abstrak, batik, atau mau apa namanya, bikin tulisan Laila Gani gitu. Jadi terserah kita kepingin apa, motif-motif spot misalnya, Oh monggo. gitu. Berarti bukan hanya daily wear, tapi sport juga. Spot, terus apa evening gown. Oh evening gown. Iya. Sama yang kayak luxurious tadi ya Bun ya? Kan yang menjelang Lebaran nih kita bikin kayak mukena. Oh gitu. Baju seri umroh dan haji. Oh iya Itu juga. paling laris, hitam dan putih. Sekalian dibawa ke umroh. Ke umroh, seri umroh dan haji gitu. Setelah fix dengan motif dan warna, barulah model saya gambar. Oke. Ini mau dibikin model begini. Kira-kira berapa orang nih Bun yang ada di balik Laila Gani ini Tim sendiri? kreatif ya, ya kira-kira bisa 5 lah, 5-6 orang. Kalau untuk semuanya nih Bun yang ada di Laila Gani ada berapa orang nih? Alhamdulillah sekarang 35. 35 orang diberdayakan oleh beliau Banyak ini. janda-janda juga penjahit. Iya. Wow. Ada yang sekarang ini yang baru-baru banyak, dari SMK juga banyak, yang muda-muda. Oh, itu magang atau memang bergabung? Awalnya magang, kalau bagus saya ajak bergabung. Oh ya juga ya. Karena skill toh Mbak. Kalau apa namanya di kita itu biasanya anak desain grafis itu yang bantu kita, tim kreatif, sama tukang jahit, sama bagian ngeprint, print press. Oh iya, print printingnya press, ya. printing itu biasanya cowok. Oke. Wow.
sangat luar biasa. Tadi Bunda bilang mulai dari di kamar, terus kemudian jualan online, Iya. sampai sekarang punya banyak karyawan. Alhamdulillah. Kayak gitu, Dan itu alhamdulillah. bermula dari rumah dan sampai saat ini juga di rumah. Jadi rumah saya sampingnya butik, sampingnya workshop gitu. Wow. Iya. Paket komplit ini ya sepertinya ya. Mau apa aja kayaknya ada. Ada dan itu saya setelah berjalan sekian lama saya baru menyadari, oh ya ternyata perencanaan yang kita bikin kemarin tuh bener. Bayangkan kalau pabrik saya di Singosari, mungkin saya males mau ke sana. Oh iya juga. Pernah ikut event misalnya di MOG pameran dulu ya. Aduh rasanya capek setengah mati. Dulu zaman-zaman COVID itu terus nggak ada lagi kan pameran. Kita jualan online. Akhirnya sampai sekarang online. Paling live sale online ya kan. Oh iya. Dari rumah. Bikin live di TikTok. Live. Iya. Itu di mana aja Bun? Di rumah, Live-nya? dari rumah, di kantor kan ada anak-anak yang live. Live-nya mulai dari TikTok, Instagram Iya, gitu. Gitu TikTok, orang-orang Instagram. udah langsung Iya. ini Bun ya. Sekarang lebih enak dengan adanya Iya. teknologi. Dari rumah ke rumah itu masih tetap berjalan aja nih. Betul, Oke. iya. Nah, mungkin ada tips nggak nih Bun untuk bisa bertahan di era digital saat ini? Ya sebenarnya kadang orang itu menganggapnya sebagai kemudahan tapi juga sebagai tantangan juga. Tapi kalau menurut Bunda Laila Ghani dengan adanya era teknologi saat ini itu gimana Bun? Ya saya sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi. Misalnya nih kita baru beli mesin press, nggak bisa searching lah di YouTube ya. Jahit pun lama. Penjahit, waduh teknik jahit baru misalnya. Kita searching ketemu, oh begini ya. Informasi semakin luas, networking semakin luas, kemudahan semakin ini. Misalnya saya butuh nih alat bordir misalnya. Ya temen ada aja yang ngasih tahu ya kan. Mudah berkomunikasi, memudahkan kita apa aja lah dengan adanya teknologi. Dan Laila Ghani ya besar di dunia online ini. Mana tahu sih orang Mbak, rumah saya. Jadi Laila Ghani ini workshop saya ada di Gadang, perumahan Green Living Residence. Tapi reseller saya di Malang nggak tahu Laila Ghani itu ada di mana, di Jakarta. Soalnya kalau sampai customer itu tahu Laila Ghani ada di Gadang, nanti beli sendiri ke situ. Itu reseller saya nggak mau, karena reseller saya di Dampit ada satu orang, Wajah ada, di mana ada, dan kita ada peraturan tidak tertulis bahwa customer itu harus belinya di situ. Jadi misalnya nih orang Dampit mau beli di reseller Wajah ya enggak, jadi dia harus di Dampit. Kayak gini kita mau fashion show di ini, misalnya 200 orang, 50 orang dari Madura naik bis datang, dia beli baju tuh 50, dari Dampit 50 beli baju ke reseller, nggak boleh beli ke saya. Gitu. Jadi saya karena ada reseller tuh kita nggak boleh jualan langsung. Boleh di sale, yang kita live sale di Laila Ghani itu harus yang out of collection ya, yang sudah lama. Jadi bukan yang dibawa Seri sama baru. reseller. Nggak boleh. Gitu. Nah berarti otomatis ini jadi kita profit sharing. Iya. Sama-sama, pokoknya enak bareng, kayak enak bareng. Ya insya Allah selama ini bisa bertahan Mbak. Alhamdulillah. Kalau saya jualan sendiri di tengah ekonomi yang seperti ini kan susah. Jualan sendiri cari customer gimana? Saya mau cari yang dari Sumenep, cari yang dari mana? Madura sebelah timur itu apa? Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Ya susah. Tapi kalau reseller saya yang ada di Pamekasan yang cari, dia sampai yang naik perahu tuh dia punya customer. Saya cukup satu aja. Cukup satu perwakilan di Madura, orderannya gitu. Memang berarti ini Bunda juga terbantu, tapi reseller ini malah semakin terbantu. Karena jadi sebenarnya Bunda ini secara tidak langsung adalah membuka peluang kerja buat orang-orang di luar sana. Apalagi buat bunda-bunda yang ada di rumah aja. Cuma online doang. Bisa menghasilkan uang. Orderan sebulan bisa 100 juta cuma gini doang. Cuma gini doang, telepon. Gitu ya. Nah saya produksi, bagian nyiapin konten, nyiapin model baju baru kayak gitu. Mereka tinggal share, terus ngiriin ke orang-orang yang di sana ya Bun ya. Sangat luar biasa karena memang mulai dari root atau intinya mulai dari Bunda itu berdiri, terus kemudian perjalanannya bahkan Bunda juga sekolah di SFA juga, terus bahkan mulai dari daily wear ada, sport juga ada, luxury series juga ada,
terus bahkan sampai mukena juga ya Bun ya. Mukena bikin, ya. Itu semua juga ada. Terus beliau juga berdampak juga untuk wanita-wanita di luar sana tentunya. Nah, akhirnya saya kepikiran, mulai dari yang dulu hingga sekarang, ada kepikiran nggak nih Bun, impian berikutnya untuk Laila Ghani itu seperti apa? Oke. Jadi seiring berjalannya waktu, tentunya kemarin-kemarin itu tidak hanya Laila Ghani yang saya tekuni, ada beberapa bisnis yang lain gitu ya. Ada yang aman, ada yang tidak aman. Sebagai seorang entrepreneur, katanya Mbak tadi, saya juga sama. Saya suka menjajal hal yang baru gitu ya. Mencoba-coba, tidak berhasil juga sering. Dan itu jangan membuat kita patah semangat. Oh betul. Nah, saya tuh kalau rugi misalnya, buka usaha baru rugi 500 juta, 700 juta, 1M, 2M kadang ya. Anggapnya lah sekolah ke luar negeri. Belajar pinter ya. Learning by experience, dari pengalaman. Iya, saya apa ya, naluri usahanya. Semangatnya itu masih menggebu-gebu. Di usia sampai di sekarang ini masih seneng lah. Coba ini, coba itu. Akhirnya saya evaluasi, saat ini tidak saat yang tepat untuk membuka usaha baru. Saya mau fokus di Laila Ghani yang sudah jalan, fokus go internasional, benahi yang lain-lain, masih banyak yang harus dibenahi, SDM lah, sarana prasarana, workshopnya Laila Ghani kayaknya juga sudah kepenuhan, kurang gede. Sampai nggak cukup. Iya, sambil saya ada bisnis lain yang saya rasa safety, yaitu yang saya. Tapi kata ustadz saya tetap saya pegang. Gimana tuh? Halal lan thayyib. Jangan, bukan banyak-banyakan dianggap, tapi yang berkah, yang saya bisa tidur nyenyak. Betul. Hidup tenang Bun ya. Hidup tenang, cari berkahnya. Oke, berarti sebenarnya kalau semisal kita ngobrol masalah tadi, yang buat teman-teman itu pengen memulai sesuatu, sebenarnya gagal itu nggak masalah ya Bun ya. Gagal itu nggak masalah, bahkan kamu mau berdiri sampai berapa kali pun itu yang harus dilakukan. Karena kalau semisal kita cuman ragu terus nggak berani, ya kita nggak jalan-jalan ya Bun ya. Iya, betul. Bunda aja ini punya beberapa bisnis nih yang mungkin kita lihatnya, wow Laila Ghani sangat luar biasa, sangat sukses sekali. Nah ternyata di belakangnya itu ada perjalanan-perjalanan yang memang harus ditempuh kita juga nih Bun. Semua orang juga pasti punya lah pengalaman-pengalaman, baik itu yang baik atau yang nggak baik, paling nggak kita bisa evaluasi, waduh kalau ini nggak wes. Kalau kita belum mencoba malah kita yang nggak tahu apa-apa ya Bun ya. Tapi saya dalam tanda kutip bisnis itu harusnya masih percaya yang real gitu. Oh iya, betul. Kalau yang menjanjikan keuntungan besar terus apa ya saya enggak. Oh iya, ya tadi ya hidup tenang ya Bun ya. Halalan thayyiban. Jadi di luar sana mulailah. Pokoknya jalan lah. Jalan tuh kayak kita naik tangga ya, step by step. Kata orang tua saya, kalau kita mau naik 2 step langsung atau 4 step langsung bisa kan? Tapi kalau jatuh kepleset nggak sih Bun? Naiklah pelan-pelan, step by step. Nanti ya stay on the top, sampai di atas pada saatnya. Dan kita nggak kerasa. Saya rasanya ya Laila Ghani kayak kemarin-kemarin aja gitu kan. Ya wis bergelut dengan itu. Tapi dengan banyak teman, kan kita bisa mikir untuk maju. Gini ya. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman di luar sana mungkin ada untuk menutup nih kita hari ini, sesi hari ini. Ada satu kalimat mungkin Bun untuk Radar Malang People agar bisa menjadi pekerja keras dan punya semangat tinggi seperti Bunda nih. Boleh banget. Bismillah, niat untuk jadi seorang entrepreneur. Kenapa saya katakan entrepreneur itu apa ya? Lebih membawa berkah lah insya Allah. Kenapa? Bisa memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita tuh kalau mereka bisa kerja terus berdaya ya kan, dari misalnya nih mohon maaf gak punya rumah, saya punya rumah, gak punya kerjaan jadi mapan, jadi kita lihatnya senang dari sekolah gak lulus jadi lulus, itu senang. Jadi entrepreneur prinsipnya harus ulet, jangan patah semangat. Gagal nggak masalah, coba lagi. Allah Maha Kaya, jangan lupa minta sama Allah spesifik, ya Allah saya minta apa, nggak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah, dan Allah memberi pada saat yang tepat dan terbaik.
Wow, baik. Terima kasih banyak Bunda. Sebenarnya bukan Radar Malang People aja nih yang akhirnya dapat insight nih. Karena sebenarnya saya di sini tuh menyamar jadi host aja, padahal pengen curi-curi ilmu dari Bunda. Itu benar. Saya tuh kalau doa spesifik, ya Allah ini dan dikabulkan sesuai sama. Kadang angka itu persis loh. Wow. Ya. Kalau kita udah yakin dan beriman pasti insya Allah ya Bun ya. Bismillah. Terus jalannya ada. Aturkan ya Allah jalannya, dikasih jalannya. Temen Dikasih. yang tadinya nggak kenal, datang jadi kenal. Ya, Akhirnya akrab. Oke. Oke. Jalan. Jadi rezeki itu nggak semata-mata uang. Oh, betul. Jadi rezeki itu bisa kesehatan, bisa materi, bisa teman yang baik, bisa jalan yang baik. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah, maju bersama. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita tadi sudah berbagi cerita, terus juga energi yang sangat positif dari Bunda Laila Ghani. Terus jangan lupa buat teman-teman untuk bisa mengambil insight dari beliau, bagaimana kita berjuang, terus semangat dan keberaniannya beliau untuk memulai dan bertahan hingga tahun ke-9 ini ya Bun. Dan teman-teman Radar Malang People, kita ucapkan terima kasih banyak ya Bun karena sudah menonton episode kali ini yang gak kalah luar biasanya. Jadi jangan lupa untuk terus berkarya dan jangan lupa bahwasanya cerita hari ini itu pengingat kita bahwasanya perjalanan itu akan selalu memberikan makna. Baik, kita say bye-bye dulu nih Bun buat Radar Malang People. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.